Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan apa itu antena microstrip. Oke, sebelum memulaikan presentasi, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadel Akbar dengan NIM 11012040252 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Holdara Hisoyo dengan NIM 11012014111. Oke, di sini kita akan bahas apa sih antena microstrip itu. Untuk antena microstrip itu pertama kali diperkenalkan pada tahun 1950. Perkembangannya dilakukan secara serius pada tahun 1970. Kemampuan beroperasi antena microstrip diatur oleh bentuknya. Nah, di sini ada ilustrasi antena microstrip. Untuk sisi bagian pertama itu ada bagian patch, sisi bagian kedua itu ada ground plane, dan sisi bagian ketiga itu ada substrate. Oke, di sini ada 3 lapisan antena yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Ada patch, ground plane, dan substrate. Oke, di sini kita akan bahas tentang patch. Oke, di sini patch itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada square, rectangular, dipole, circular, elliptical, triangular, disc sector, circle ring, dan ring sector. Untuk ilustrasi bentuk-bentuk patch yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, untuk ukuran patch akan mempengaruhi frekuensi kerja antena. Rectangular patch merupakan patch yang berbentuk persegi panjang. Patch jenis ini konfigurasi yang paling banyak digunakan dan cukup mudah untuk dianalisis. Oke, untuk rumusnya sendiri sudah terpampang di slide tersebut. Lalu untuk O adalah kecepatan cahaya yaitu 3 kali 10 pangkat 8 dalam satuan meter per sekon, dan epsilon R adalah konstanta dielektrik bahan. Untuk menghitung panjang antena L dapat menggunakan persamaan berikut. Oke, dengan LF itu adalah panjang antena dielektrik. Oke, di sini untuk LF, EF, dan delta L dapat diperoleh dengan persamaan berikut. Sudah ada di slide untuk 3 rumus tersebut. Dengan hanya itu adalah tinggi elektrik. Lalu yang kedua kita akan bahas tentang ground plane. Apa sih ground plane itu? Ground plane itu adalah bagian terendah dari antena microstrip yang bertindak sebagai reflektor atau merefleksikan radiasi. Untuk menghitung panjang L dan lebar W menggunakan persamaan sebagai berikut. Untuk L ground plane itu menggunakan rumus N 6 ditambah 6H ditambah L, sedangkan W ground plane itu sama dengan 6H ditambah W. Oke, di sini yang ketiga kita akan bahas tentang substrat. Oke, di sini ada tabel-tabel jenis material substrat, yaitu ada jenis bahannya dan konstanta dielektriknya. Di sini yang pertama itu ada aluminium dengan konstanta dielektriknya 9,8, dan yang kedua itu ada ferit dengan konstantanya dielektrik itu 9 sampai 16, dan yang ketiga ada epoxy Fr4 dengan konstantanya 4,3, dan berikutnya ada RT Doloid 580 dengan konstanta dielektriknya 2,2 sampai 10,8. Lalu ada polisterina dengan konstanta dielektriknya 2,4 sampai 2,7. Berikutnya ada teflon dengan konstanta dielektriknya 2,1, dan yang terakhir ada silikon dengan konstantanya 11,9. Oke, untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah pengertian substrat. Untuk pengertian substrat sendiri, substrat merupakan bagian di antara ground plane dengan patch pada antena microstrip. Nah, antena microstrip menggunakan substrat dengan karakteristik konstanta dielektrik atau epsilon R. Nah, untuk menerapkan performa antena yang baik, diharuskan menggunakan substrat yang tebal. Nah, dikarenakan memiliki konstanta yang dielektrik yang rendah. Nah, efisiensi substrat yang lebih baik dan memiliki bandwidth yang lebar. Nah, substrat yang tipis memiliki konstanta dielektrik yang lebih tinggi, sehingga dimensi lebih kecil, namun akan memiliki bandwidth yang lebih sempit dan efisiensi yang rendah. Next. Nah, untuk selanjutnya adalah teknik pencatuan. Nah, untuk teknik pencatuan sendiri ada 4 jenis. Beberapa di antaranya yaitu microstrip fit line, kemudian yang kedua adalah proximity coupled, yang ketiga coaxial probe, dan yang keempat adalah insert fit. Next. Nah, untuk pengertian microstrip fit line sendiri, untuk teknik microstrip line ini sangat mudah untuk difabrikasi.
memiliki model yang sederhana serta mudah untuk match hanya dengan mengatur posisi feed tersebut. Nah, teknik ini menggunakan strip kecil dengan line tambahan dengan langsung dihubungkan ke patch antena seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Nah, untuk menentukan dimensi dari catuan dari antena dapat menggunakan persamaan WR. Bisa dilihat di slide selanjutnya. Next. Nah, untuk menentukan dimensi satuan dapat diantena dengan penggunaan persamaan WF dengan keterangan WF adalah lebar microstic feed line dan LF adalah panjang microstic feed line. Untuk mendapatkan nilai B serta alpha G dalam perhitungan dimensi satuan antena dapat menggunakan persamaan B. Next. Nah, yang kemudian yang kedua adalah proximity couple. Proximity couple atau proximity coupling merupakan teknik pencatuan yang memiliki keunggulan pada bandwidth yang dihasilkan paling besar dan radiasi tambahan yang kecil. Nah, teknik ini sangat sulit difabrikasi dengan mengatur parameter panjang dari filling, stop, dan ratio win to line pada patch dapat mengoptimasi desain. Nah, untuk gambar teknik pencatuan proximity couple dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, untuk pencatuan proximity coupling ini merupakan turunan dari pencatuan microstrip line. Nah, bentuk pencatuannya hampir mirip dengan pencatuan microstrip line yang sebelumnya. Nah, bedanya hanya terlihat dari hubungan antara patch dengan antena catuan. Nah, bisa dilihat dan catuannya itu terlihat seperti menjorok ke arah patch antena microstrip tersebut. Next. Nah, untuk yang ketiga adalah coaxial probe. Nah, teknik pada pencatuan coaxial probe pada bagian konduktor dari quartz ditambahkan ke dalam patch radiasi sementara bagian luar konduktornya dihubungkan dengan ground plane. Nah, teknik pencatuan ini juga sering digunakan karena mudah difabrikasi dan memiliki radiasi palsu yang kecil. Dan untuk teknik pencatuan coaxial probe bisa dilihat pada gambar tersebut. Next. Nah, untuk teknik pencatuan yang terakhir adalah insert feed. Insert feed ini penggunaan insert feed sebagaimana gambar pada di samping itu bertujuan untuk mempermudah dengan pengontrolan impedansi input pada antena microstrip dengan memperlihatkan lebar insert feed atau X0 dan panjang insert feed atau Y0. Nah, dengan menggunakan rumus dari menentukan ukuran X0 dan Y0. Next. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.